Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Murama Manehat dengan NPM 33210101. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya tentang adaptasi dan mitigasi lahan kering. Judul dalam pembuatan video ini yaitu pengelolaan pertanian di lahan kering. Sebelum kita melanjutkan materi tentang bagaimana cara mengelola lahan kering, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pertanian dan juga lahan kering. Pengertian dari pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan menggunakan teknologi, modal, dan juga tenaga. Sedangkan lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Artinya lahan tersebut tidak digenangi oleh air. Nah, teman-teman, lahan kering ditandai dengan adanya curah hujan yang sangat rendah. Variasi yang ditanam pada lahan kering itu sangat terbatas. Contohnya, di daerah kami yaitu NTT, variasi untuk menanam tanaman itu hanyalah jagung, padi, dan juga kacang-kacangan. Curah hujan di NTT sangatlah berkurang. Di NTT curah hujannya yang seharusnya 6 bulan dalam setahun, tetapi di NTT sekitaran 3 bulan saja atau 2 bulan saja dalam setahun untuk musim hujan, dan kemaraunya sangat berkepanjangan. Lahan kering terjadi akibat curah hujan yang rendah, ketahanan suhu yang tinggi, dan kelembapan yang sangat rendah. Beberapa kendala untuk membudidayakan tanaman di lahan kering yaitu air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. Contohnya, di daerah NTT, kita ingin menanam sesuatu sepertinya pohon yang membutuhkan banyak air, tetapi di NTT lahannya sangat kering atau kekurangan air. Beberapa musim, yang kedua itu beberapa tanaman yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Contohnya di NTT kita ingin menanam tanaman yang dalam jangka panjang, tidak bisa karena kekurangan air, dan juga hanya bisa beberapa tanaman saja yang dapat dibudidayakan di NTT. Yang ketiga, daya kapasitas tanaman sangat tinggi yang diakibatkan evaporasi menyebabkan tanah mengandung garam yang tinggi. Artinya, di daerah NTT tanahnya tidak subur karena kadar garam pada tanah itu sangat tinggi sehingga membuat tanaman tidak subur. Nah, teman-teman, beberapa solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kendala-kendala dalam lahan pertanian yaitu yang pertama, mencari sumber mata air alternatif. Artinya, sebelum kita ingin melakukan sesuatu membuka lahan, tentunya kita harus melihat di sekitar daerah tersebut, lahan pertanian tersebut ada air atau tidak. Nah, yang kedua, menginformasikan kondisi lahan kering dengan cara penanggulangan kepada pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Artinya di sini semua anggota atau semua yang berada di sekitaran lahan kering harus mengetahui tentang informasi bagaimana cara atau tahapan yang akan dilakukan dalam pengelolaan lahan kering. Yang ketiga itu menggunakan tanaman yang resisten dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Contohnya, pada kita ingin membuka lahan pertanian di lahan kering, kita harus memiliki mata air, contohnya seperti lahan tersebut terdekat dengan bendungan atau juga dengan sumur bor agar kita bisa menyiram atau menanam tanaman dengan air yang melimpah. Sedangkan manajemen sumber daya yang secara terpadu, artinya semua tanaman yang ingin kita tanam itu
kita harus betul-betul tahu tentang keberhasilannya, atau yang dibutuhkan adalah tanaman yang umurnya pendek agar kita menyesuaikan tentang curah hujan dan air yang telah disediakan di sekitar lahan pertanian. Yang ketiga itu meningkatkan sistem pemanenan air hujan. Artinya di sini kita membutuhkan bendungan. Bendungan itu kita gunakan untuk menampung air hujan yang kita bisa gunakan pada saat musim kemarau. Inilah hasil materi saya tentang pengelolaan pertanian di lahan kering. Sekian dan terima kasih.